Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali seperti biasa, asmara percintaan kalian ya. Pilih-pilih kartu ini bisa kalian pilih salah satu, jangan lebih dari satu. So, ini tentang apa sih sebenarnya yang dia rasain sama kamu, atau apa yang dia pikirkan ya. Buat kalian yang masih kepo, sebenarnya gimana sih yang dia rasain kak sama aku gitu, atau apa sih yang dia pikirin tentang aku gitu. Oke. So, pilih salah satu kartu yang lagi kamu kepoin tentang seseorang. Benar-benar pakai hati, pakai intuisi kamu, jangan pilih lebih dari satu karena bisa membingungkan. Karena di setiap file decknya akan berbeda-beda pembacaannya dan artinya juga pasti berbeda ya. Dari sini nomor 1, 2, dan 3. Kalau kalian butuh waktu lebih lama dalam memilih, kalian bisa pause videonya. Oke, apa yang dia rasain dan apa yang dia pikirkan pada saat ini, nggak pakai timeless, jadi bisa kapan aja kalian coba untuk buka video ini. Jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like. Dan buat kalian yang ingin khusus, lebih tepat, lebih pasti, dan secara pribadi tentang seseorang yang ingin kamu bacain, atau tentang masalah pribadi percintaan kamu, kamu bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya, lihat di bawah deskripsi, sudah aku tulis syarat-syaratnya seperti apa. Atau juga bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram bagi yang mau konsultasi, oke? So, sekali lagi butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya, bisa memilih dari 1, 2, dan 3 tentang apa yang dia rasain sekarang sama kamu ya. Buat kalian yang ingin kepo banget tentang perasaannya dia, apa yang dia rasain, apa yang dia pikirkan. So, silakan pilih kartunya. Awasin dulu untuk kartu ketiga sama kartu kedua. Ini kartu yang pertama, tapi kita kocok dulu dari oracle cardnya. Untuk deck pertama, apa yang dia rasain sekarang sama kamu? Bagaimana apa yang dia rasakan, apa yang dia rasain dan pikirin tentang kamu? Kita pilih dulu kartunya. Oke. Di sini ada getting to know each other, ya. Getting to know each other. Baru ada tentang true love ya. Oke. Satu lagi rekonsiliasi. Oke. Sepertinya dari ketiga kartu ini, getting to know each other, kalian mungkin sudah saling mengenal, tapi butuh waktu untuk lebih mengenal satu sama lain agar kalian bisa paham sebenarnya bagaimana tentang seseorang ini, apa yang dia mau sama kamu, apa yang dia harapin dari kamu. Dan sebenarnya juga dia masih punya rasa, ada true love di situ, dia masih mencintai. Dan kalau dibilang apakah dia ada rasa mencintai sama kamu, jelas dia masih mencintai kamu. Dia masih punya rasa yang besar sebenarnya. Dan di sini ada rekonsiliasi. Ya, someone from your past is returning to your life. Jadi di sini ada seseorang dari masa lalu. Aku nggak bilang ini harus jadi mantan kamu, tapi mungkin orang yang sudah kamu kenal kah? Intinya sudah ada kedekatan atau mungkin ya pacaran, pernah berhubungan, mau pacaran atau enggak, bisa jadi intinya dari orang masa lalu. Dan di sini keep getting to know each other. Ya, kamu harus melihat bagaimana sisi dari dalam diri seseorang ini tentang kamu gitu loh. Ya, kamu jangan melihat orang dari luarnya aja, kamu jangan melihat dia dari sisi yang kamu harapin aja gitu loh.
ya kan? Dan dia juga sebaliknya, bahkan dia juga harus melihat ke dalam diri kamu. Sebenarnya kamu itu seperti apa? Dia ingin mengenal kamu lebih dalam lagi. Dia pengen mengenali kamu atau masih ingin tahu kamu lebih lanjut. Intinya ada seseorang yang sudah kamu kenali atau seseorang yang sudah pernah berhubungan sama kamu. Dia ingin masih tahu ya, dia pengen masih ingin tahu soal kamu, masih pengen berkomunikasi ya, sama-sama untuk berinteraksi. Mungkin kalian sudah lama tidak komunikasi atau sudah lama tidak berbicara satu sama lain, yang dimana dia masih punya rasa sama kamu. Oke, kita lihat kartu tarotnya. Apa sebenarnya yang dia rasain dan pikirin soal kamu? Ya, apa yang dia rasakan sama kamu? Ada Temperance, ada The High Priestess, ada Two of Wands, ada Ace of Wands, Five of Wands, ada Nine of Swords, Page of Swords, The Magician, King of Cups, Ten of Swords. Ya, Ten of Wands. Oke. Di sini ada Justice. Ada 3 aja ya. Bottom of the decknya ada Two of Cups, ada Two of Swords, ada Justice. Oke, gini, dia bingung ya. Perasaannya saat ini, pikirannya lagi bingung, nggak tahu harus bagaimana dalam membuat sebuah keputusan ya. Karena di sini kayak dia nggak bisa membuat keputusan sama kamu, nggak bisa memberikan hal yang jelas sama kamu mungkin. Karena dia nggak bisa memilih. Mungkin salah satu dari kalian, entah kamu entah dia sudah punya orang lain, entah dianya yang sudah punya orang lain, tapi di sini dia masih ingin kayak masih punya harapan sih sama kamu gitu. Masih pengen mengetahui kamu, pengen tahu soal kamu, tapi dia nggak tahu harus bagaimana caranya untuk memperbaiki situasi kalian, yang dimana di sini aku rasa kayak sudah lama tidak berkomunikasi, sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak ngobrol mungkin ya. Dan sekali ngobrol mungkin banyak banget hal yang di sini membuat kalian ribut. Makanya ini orang dari masa lalu, yang dimana hubungan kalian itu banyak cekcoknya. Problemnya dari segi mana aja, mau dari segi keluarga, ekonomi, atau mungkin dari pribadinya dia, mungkin ada perselingkuhan juga, ya macem-macem lah ya, soal kerjaan kah atau apapun itu. Intinya masalah kalian udah complicated yang aku lihat. Jadi di sini dia juga ngerasa kayak gue punya rasa sebenarnya. Dia punya rasa sama kamu. Dan dia masih pengen melihat kamu lebih jauh dan pengen tahu kamu bagaimana sekarang. Cuman dia nggak tahu bagaimana caranya untuk memanifest hubungan ini lagi, karena beban aja buat dia. Ya, dia mau melanjutin ini juga kayak ngebebanin dia sih gitu. Kayak ngebebanin semua hal tentang dia. Jadi yang dimana dia mungkin juga punya masalah yang belum pernah selesai, yang tidak selesai juga sampai pada saat ini. Dan kayak masalah kalian ini dari segi mana aja gitu loh, dari kerjaan, dari keluarganya, ataupun mungkin dari segi ekonomi sekali lagi. Jadi permasalahan kalian itu dari segala sisi yang membuat dia cukup stres, yang dimana mungkin selama ini juga dia ngerasa kamu nggak cukup bisa dihandle sama dia, kamu tidak cukup untuk bisa stabil dalam emosi, yang dimana dia cukup kesusahan untuk menghandle kamu. Mungkin kamu orangnya dominan, atau mungkin kamu orang yang temperamen, karena di sini ada Ace of Wands tuh. Emosi kamu cukup membara, yang membuat dia kesusahan untuk menghandle kamu atau untuk membuat kamu lebih tenang. Dan
Dia ngerasa kalau ini terus-menerus dilakuin atau dijalanin, dia akan kesusahan, akan menyakiti dia. Dia ngerasa jalannya juga akan sakit buat dia gitu loh. Sakit buat dia. Tapi di sini kalau dibilang dia punya rasa, ada perasaan dia. King of Cups, perasaan dia masih stabil sama kamu, masih ada rasa. Yang dimana kayak dia ngelihat kamu itu sebenarnya orang yang ya dia sayangin, dia masih pengen tahu kamu, dia masih pengen ngelihat kamu, tapi untuk ngejalanin sama kamu itu kayaknya menambah beban dia aja gitu. Untuk dijalanin terus itu kayak nambah beban buat dia. Sementara di sini juga dia butuh kestabilan diri untuk lebih tenang, untuk lebih rileks. Mungkin di sini segala problemnya dia belum selesai, jadi dia pengen menyelesaikan itu satu persatu dengan ketenangan. Sementara berhubungan sama kamu mungkin cukup banyak emosi yang telah dia emosi dari kalian berdua malah yang kayak dikeluarkan secara besar-besaran gitu. Jadi kayak orang yang terlalu emosional, terus kayak orang yang terlalu banyak marah, akhirnya kan menguras energi, menguras pikiran, akan membuat lebih stres lagi. Udahlah dia banyak masalah misalnya, kamunya marah-marah atau segala macem. Nah, ini sih sebenarnya yang dia hindari dari kamu. Mungkin dia diemin atau mungkin dia menghindar dari kamu atau sebagainya. Jadi intinya sebenarnya kalau ditanya apakah dia punya rasa, dia masih punya rasa, ada true love di situ, dia masih punya rasa cinta sama kamu, cuman dia berpikir lagi kalau ini diulang atau diperbaikin atau ya adalah misalnya di sini ada justice ya. Dia membuat sebuah keputusan yang dimana oke, gue perbaikin gitu misalnya. Nah, dia juga bingung apakah kamu sudah punya perubahan dalam emosional kamu, apakah kamu masih begitu juga, ya kan? Jadi ini tentang bagaimana dia mencoba yakin sama apa yang dia putuskan saat ini. Mungkin kalian tidak berkomunikasi atau jauhan. Dan masalahnya dia juga masih bingung ya. Ada Two of Wands, dia bingung sama kamu atau dia bingung sama hidupnya. Kedepannya dia seperti apa dia nggak tahu. Mungkin pekerjaannya juga lagi banyak berjuang sekarang. Nggak tahu kedepannya dia bakal bisa lebih baik atau malah bisa jatuh atau bahkan jatuh lagi. Jadi dia belum bisa yakin sama dirinya, makanya untuk sebuah hubungan yang konsisten, yang komitmen itu dia belum bisa. Kalau masih dalam tahap pacaran, oke, kita jalani dengan hal yang mudah, menurut dia is okay. Tapi menurutku kayaknya kamu menuntut dia untuk lebih serius, untuk naik level, untuk kayak ya membuat hubungan ini lebih jauh, untuk seriously lah ya. Tapi dia belum bisa gitu. Bukan berarti dia nggak cinta, bukan berarti dia nggak punya rasa sama kamu kalau dia nggak bisa serius. Tapi memang belum ada kesiapan aja dari dirinya, karena dirinya juga belum yakin ke depannya dia gimana. Banyak kebimbangan dia, atau di sini kayak kedepannya gue bisa sukses kah, kedepannya gue bisa pekerjaan gue bisa naik jabatan kah, atau penghasilan gue bisa lebih baik kah gitu. Dia masih dalam konteks yang penuh dengan kebimbangan, ditambah dengan punya hubungan sama kamu yang emosionalnya tinggi, itu akan membuat dia menguras energi dia dan itu membebani dia. Jadi intinya bukan soal cintanya, tapi menurut dia kayak berhubungan sama kamu terlalu menguras energi pikirannya, membuat stres karena kamu terlalu menuntut banyak hal dari dia, sementara dia juga belum ready gitu loh. Ada the star di situ. Dia berharap segalanya bisa kembali normal. Tapi di sini ada Three of Pentacles ya. Sebenarnya butuh kerjasama. Kalaupun bisa diperbaikin bisa, tapi kerjasama di antara kalian berdua. Tapi kamunya nggak bisa mengerti apa yang dia kasih tahu. Mungkin kamu nggak bisa dihandle seperti aku bilang. Jadi kesusahan buat dia untuk menghandle kamu. Misalnya kayak tunggu dulu ya, sabar dulu gitu. Kayak kamu dibilang sabar dulu juga kamu nggak tenangan orangnya gitu, nggak bisa diam dan selalu kayak dibilang sabar
kamu langsung ngejudge atau langsung marah, langsung meledak-ledak, dan itu yang membuat dia sulit juga untuk menanganin kamu. Makanya dia nih ya, Ten of Wands tuh keluar lagi. Beban buat dia untuk melanjutkan hubungan sama kamu. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Sebenarnya kalau dibilang dia masih pengen punya hubungan sama kamu, masih banget. Tapi banyak sekali kekecewaan dari, mungkin dia kecewa sama kamu dengan masalah kalian yang kemarin yang sempat terjadi. Dari segala sisi dia kecewa sama kamu, dan dia berusaha untuk menghindari berantem lagi sih. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak ketika kamu sudah pergi, dianya muncul lagi, atau mungkin kayak ya mencari tahu kamu, atau pengen tahu kamu itu bagaimana sekarang, kayak gitu. Jadi intinya gini loh, menurut dia kamu tidak bisa nurutin kata-katanya dia. Mungkin kamu juga ada rasa dominan atau sikap yang dominan, yang egonya juga sama kayak dia, sama-sama punya ego. Jadi kayak mungkin misalnya gini, gue banyak minta tolong sama lu, tapi gue maunya lu mendengarkan kata-kata gue, idenya dari gue atau kata-kata gue yang lu dengerin, walaupun gue banyak minta bantuan sama lu. Tapi nggak, dalam kenyataan ya, hubungan kamu dan dia kayak lu gue tolongin, jadi lu yang harus nurutin. Nah, kamu maunya begitu. Makanya aku bilang di sini ada energi yang dominan dari kamu. Sementara dia pengennya kamu lebih sabar, lebih tenang. Apa yang dia kayak dia menginformasikan sesuatu, atau dia kayak berbicara tentang sesuatu, kamu malah menjudge, atau malah kayak membuat dia makin down, atau membuat dia makin gak suka. Bukannya malah menyemangati, bukannya malah mensupport, tapi kamu malah menjatuhkan gitu loh. Dan di sini ada Three of Wands ya. Kayak mungkin dari kamu juga masih setengah-setengah, ada masih rasa rindu atau pengen ngobrol, tapi rasa kecewa kamu juga ada. Rasa kecewa kamu juga lebih besar daripada ingin ngobrol sama orang ini. Dan ada satu hal yang dia pengen omongin sebenarnya. Di sini ada Knight of Pentacles. Dia pengen datang, tapi tidak pada saat ini gitu. Tidak pada saat ini. Ada King of Wands. Pilihannya dia adalah, kayaknya dia lebih memilih untuk mengakhiri hubungan sama kamu. Walaupun misalnya ada rasa kangen dari pihak dia ya. Di sini ada Page of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Three of Cups. Jadi di sini dia masih pengen kayak kenal banyak orang dulu, pengen banyak kenal wanita, pengen banyak kenal pria. Kalaupun dia sudah punya pasangan, menurut aku ini masih kayak dijalanin aja, belum tahu tujuannya kemana gitu. Jadi kayak masih hubungan yang masih seneng-seneng. Bahkan kalaupun misalnya dia punya pasangan ya, masih kayak hubungan yang cuman seneng-seneng doang, untuk ketawa ketiwi atau jalan bareng doang, tapi belum punya tujuan. Sama seperti kamu, karena dia belum ready memang. Dan kenapa dia mengakhiri hubungan sama kamu ya, karena itu beban. Karena kamu tipe orang yang langsung kayak banyak meledak-meledak, tidak menenangkan buat dia gitu. Karena masalah dia juga banyak mungkin dan belum selesai, mungkin dalam segi pekerjaan, finansial, ataupun apapun. Tapi kalau dibilang soal rasa, dia punya rasa cinta sama kamu, dan kemungkinan dia akan ngajak kamu berbicara. Tapi kalaupun misalnya dia sudah ngajakin kamu berbicara dengan secara baik, tapi kamu tidak merespon dengan hal yang baik, kamu tetap mengejudge, kamu tetap nyalah-nyalahin, atau kamu tetap keras dengan emosional kamu, kemungkinan memang akan dianya move on dan pergi meninggalkan kamu. Tergantung dari kamu. Intinya respon dari kamu itu penting. Ya, responsif dari kamu ketika orang ini muncul lagi, ketika orang ini berbicara lagi sama kamu untuk memperbaiki segala sesuatu. Kalau kamunya masih begini, kalau kamunya masih meledak-meledak, dia akan benar-benar move on gitu. Oke, itu nomor 1 ya. Ini untuk yang kedua, kita kocok oracle card-nya dulu. Apa sebenarnya yang dia rasain untuk di deck kedua ini?
ya, apa yang dia rasain dan dia pikirkan tentang kamu. Untuk deck kedua ada trust di sini, terus ada engagement, terus ada release your ex. Oke, di sini sepertinya dia butuh kepercayaan dari pihak kamu ya, untuk next level, untuk hal yang lebih serius. Orang ini sudah berpikir matang-matang untuk membuat sebuah hubungan yang lebih serius, untuk membuat hubungan yang nggak mau main-main lagi. Tapi dia mengharapkan sebuah keyakinan dari kamu, kepercayaan, terus optimis dari pemikiran kamu. Jangan terlalu cemburu, jangan terlalu curiga sama dia. Dan dia berharapnya kalaupun kalian punya masalah atau problem, ataupun dia punya masa lalu, kamu punya masa lalu, semuanya dihilangin. Dia maunya seperti itu. Dia maunya masalah-masalah kalian jangan dibahas-bahas lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi buat sebuah kepercayaan sama dia untuk membuat hubungan ini jadi berhasil. Bisa jadi kalian tunangan atau menikah gitu loh. Kalau kalian memang ingin serius sama orang ini, dianya maunya seperti itu. Kita lihat dari segi kartu tarotnya ya. Apa sebenarnya yang dia rasain sama kamu dan dia pikirkan saat ini? Ada King of Swords, terus ada Duel of Fortune, ada Nine of Swords, terus ada The World, ada The Emperor, Nine of Cups, ada Temperance, ada Ten of Cups, Seven of Cups, wow, Queen of Swords. Cupsnya banyak banget. Ini udah memang benar-benar soal rasa banget sih ya. Four of Pentacles jadi bottom of the deck kalian. Kita naikin dulu kartunya. Oke, kelihatan ya. Seperti yang aku bilang, dia ingin segala masalah itu jangan dibahas terlalu dalam atau diungkit-ungkit. Yang sudah-sudah ya nggak usah dibahas gitu. Untuk kebaikan hubungan kalian berdua. Di sini, bottom of the decknya ada Page of Wands, ada Ace of Pentacles, terus ada Four of Pentacles. Nah, ini di nomor 2. Dia sudah berencana untuk benar-benar kayak membicarakannya sama kamu. Mungkin oke, sekarang kayaknya kita harus banyak-banyak berhemat, banyak-banyak invest untuk masa depan gitu loh. Karena dia melihat masa depan nih ya. Page of Wands ini adalah berita baik yang dia sampaikan, yang dia kasih tahu, dan komitmen yang dia berikan buat kamu, dimana dia sudah merasa kayak ini udah saatnya gue punya tanggung jawab untuk benar-benar bisa invest kepada pasangannya, entah kamu ya. Jadi dia di sini ingin nabung, misalnya nabung untuk get married, engagement di situ. Intinya di sini orang ini sudah sangat serius, sudah nggak mau main-main. Tapi dia masih pengen kayak kalaupun kalian punya masalah, coba dengerin dia lebih banyak daripada kamu marah-marah atau mungkin selalu menyalahkan atau mengungkit sebuah masalah yang sudah-sudah. Agar dia maunya hubungan kalian tetap stabil, tetap kayak baik-baik aja, fine-fine aja, tetap. Di sini ada Nine of Cups karena dia sangat berharap hubungan ini bisa naik level gitu. Ada Ten of Cups, ada Seven of Cups. Ya. The World di sini tentang bagaimana circle kalian untuk bisa naik level. Enggak cuman begitu aja. Misalnya yang pacaran, masa pacaran doang? Kan enggak melulu tentang pacaran terus bertahun-tahun, enggak nikah-nikah. Kan enggak ada juga yang mau seperti itu. Ya kan? Di sini ada Duel of Fortune yang dimana waktu berjalan terus. Ya kan? Nasib kamu juga waktu terus juga umur kamu bertambah, umur dia juga bertambah, dan seiring berjalannya waktu, ya dia pasti mikir, nggak mungkin kita begini-begini aja.
atau nggak mungkin lah kita jalanin hubungan yang nggak ada kejelasan. Dan sekarang dia di sini King of Sword, ya sudah king, jadi dia sudah bisa menentukan jalan yang mau dia tentukan sama kamu. Artinya dia sudah menentukan langkahnya selanjutnya untuk kamu, dimana langkah kalian ini nih Queen of Sword tuh, ya sepasang. Jadi benar-benar kalian berdua yang menentukan arah kelanjutan hubungan kalian seperti apa. Kalau buat aku, dianya sudah benar-benar ingin naik level, tapi dengan syarat kamu jangan terus-terusan mengungkit masalah yang sudah-sudah, karena itu bisa memperkeruh. Yang dimana hubungan kalian baik-baik aja, aman-aman aja, tapi karena mungkin kamu selalu mengungkit masalah, atau mungkin kamu cemburu atau apapun, itu bisa membuat masalah gitu. Karena di sini baik-baik aja sih sebenarnya, ya. Karena yang aku lihat dia ini lagi menabung. Mungkin dari segi kerjaan dia udah invest, atau mungkin kayak nabung-nabung lah untuk masa depan, untuk mikirin bagaimana kalian married, kapan kalian menikah, atau rencana kalian menikah gitu loh. Karena dia sangat-sangat berharap sekali untuk mengarah ke sana. Makanya jangan buat masalah gitu, dia maunya seperti itu. Kita lihat deck kedua apa yang dia rasain nih. Yes, ada Five of Swords. Jadi terkadang dia ngerasa kayak kamu jangan terlalu kasar, atau mungkin kamu jangan terlalu kayak mengacu kepada kayak selalu memperbesar masalah yang membuat dia selalu kecewa. Di sini ada Six of Swords. Dia pengennya ya udah kita jalanin, mengalir segalanya, percayain dia, yakinin dia, jangan membuat dia bingung. Di sini ada The Chariot, ya. Dia stres, bukan stres sih sebenarnya, tapi kayak sikap kamu yang berubah-ubah, sikap kamu yang kadang baik, kadang marah-marah, itu yang membuat dia jadi bingung sebenarnya salahnya di mana sih. Kalaupun dia punya masalah atau dia punya salah sama kamu, makanya di sini relax your ex itu tentang problem ataupun hal-hal yang misalnya berkecamuk di hati kamu, atau kamu ngerasa nggak suka, ya kamu omongin secara baik-baik, bukan mungkin ya langsung ngejudge atau mungkin kayak meledak seperti nomor 1 ya. Kalau nomor 1 sih sebenarnya itu rekonsiliasi, cuman kayak nggak mungkin untuk diperbaikin. Tapi kalau ini bukan rekonsiliasi, ini hubungan yang masih berjalan, tapi dia maunya kamu cukup lebih mengerti dan memahami. Jadi jangan karena mood kamu yang berubah-ubah terus dia kena dampaknya, padahal hubungan baik-baik aja jadi bermasalah. Itu lo mau dia, ya. Ten of Wands. Kadang juga ego yang mendasari hubungan kalian ini ada bentrok. Wajar lah ya, kalau namanya hubungan tuh pasti ada bentroknya sedikit. Tapi ya balik lagi, dia maunya kalau ada bentrok jangan diungkit-ungkit terlalu banyak, atau jangan dibesar-besarin, supaya hubungan ini bisa saling menguatkan, bisa saling support, bisa saling sayang menyayangin. Karena kalian berdua juga punya ekspektasi yang sama kan, ingin menikah dua-duanya. Jadi untuk buat hubungan ini dapat goals yang baik, nah butuh pikiran yang jernih, terus mood yang bagus. Jangan dibawa-bawa banget mood kamu yang swing-swing itu. Mood kamu misalnya kamu lagi bad mood dengan siapa, tapi kamu lampiaskan dengan dia. Nah, di sini ada The Hero Pen. Bagaimana cara kamu ketika misalnya kamu lagi bete, suntuk di kerjaan, jangan bawa-bawa ke hubungan yang membuat hubungan bermasalah, padahal hubungan baik-baik aja, kamu marah-marahin dia atau apapun. Di sini ada Page of Swords, ada Three of Cups, terus ada Eight of Cups. Nah, kayak yes, jadi di sini sebenarnya mungkin kamu sudah lama ya menuntut dia untuk ayo get married, kita menikah. Tapi mungkin dia belum bisa memutuskan buat keputusan ya, karena itu dia masih dalam tahap menabung, masih dalam tahap dimana dia mencoba untuk invest, untuk bertanggung jawab. Bukan berarti dia tidak mau, dia mau, tapi kayak gue butuh waktu untuk kesana. Tapi
kalau dia ngasih waktu ke kamu, kamunya jangan kayak orang yang sebentar begini, sebentar begitu, karena niat kamu nggak diturutin dengan, ya kan nggak mungkin misalnya mau menikah, mau serius, engagement. Itu kan butuh waktu bagi orang yang butuh uang. Tapi kalau uangnya sudah ada, tinggal nikah aja gitu loh. Kan perlu perencanaan. Uang itu juga perlu, nggak cuman hanya pengen nikah, tapi kebutuhan uang itu juga perlu kan. Nah, jadi di sini itu yang dia butuhin, butuh waktu juga. Jangan karena dia butuh waktu berapa bulan atau setahun misalnya ya. Nah, dalam 1 tahun itu kamu kayak orang yang swing, sebentar-sebentar baik, perhatian, sebentar-sebentar marah-marah, nggak jelas. Karena mungkin dia belum bisa, oke, tanggal segini kita engagement, karena dia belum bisa menentukan, kamu jadi swing-swingan. Makanya di sini hubungan baik-baik aja, hati-hati, karena sikap kamu hubungan ini bisa berantakan, ya. Yang intinya dia mau kepercayaan dan buang jauh-jauh masalah yang sudah-sudah. Jangan kayak misalnya ketika kalian berantem, kamu mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Oke? Oke, itu nomor 2 ya. Ini nomor 3. Kita lihat oracle card-nya seperti apa dulu. Apa yang dia rasain sama kamu pada saat ini? Apa yang dia rasain? Sorry, jatuh. Aduh. Aku nggak ngambil kartu jatuh ya. Apa yang dia rasain sama kamu pada saat ini dan apa yang dia pikirkan? Oke, kita lihat. Wedding. Ada juga healing family issue. Ada finance and career. Oke. Ini kayaknya hubungan yang sudah berumah tangga. Hubungan yang sudah berumah tangga. Dan sepertinya kayak rumah tangga kalian lagi dipicu sama orang ketiga. Yang dimana kayak kamu tersakiti banget sama dia. Ya. Kamu ngerasa dia selingkuh atau dia punya orang yang lain dan kamu belum bisa memaafkan dia dengan cukup baik. Family issue, masalah rumah tangga kalian, mungkin ya kayak misalnya kalian sudah berpisah tapi kalian punya anak, dan mungkin juga dia lagi berusaha dalam pekerjaan, mungkin pekerjaannya lagi bangkrut atau perusahaannya lagi bangkrut atau usahanya lagi menurun, penghasilannya lagi menurun, tapi pernikahan kalian kayak banyak sekali masalah, mau dari segi finansial, mau dari orang ketiga itu ada. Kita lihat apa yang dia rasain sama kamu dan apa yang dia pikirin. Tapi nggak melulu soal rumah tangga ya, bisa apa aja, tapi kayak energinya lebih banyak di orang yang sudah berumah tangga gitu dan sudah punya anak, ataupun kalau nggak punya anak ya intinya ada permasalahan rumah tangga. Apa yang dia rasain sama kamu saat ini? Oke. Yes, bener banget. Ada The Devil yang dimana ini dia melakukan cheating di belakang rumah tangga kalian ya, di belakang intinya dia cheating, dia selingkuh dari kamu, dia pergi meninggalkan kamu bisa jadi, atau mungkin dia senang-senang sama orang lain. Sementara mungkin anak kamu tidak dinafkahin, kalian tidak dinafkahin gitu loh. Yang tadinya mungkin dia kayak yang kalian lihat dia sibuk bekerja, dia sibuk cari duit, tapi ternyata itu semua untuk perselingkuhan, untuk orang lain, bukannya untuk memberi ke anak istrinya. Ya, dan kamu cukup merasa sangat tersakiti sekali. Ya, kamu sangat ngerasa tersakiti. Kamu nggak tahu, mungkin ada beberapa yang nggak tahu di mana suaminya karena sudah bersama wanita lain, sudah bersama pria lain, yang nggak pulang-pulang gitu ya. Atau mungkin dia jarang pulang. Di sini ada Six of Swords. Atau juga beberapa dari kalian yang berumah tangga
itu kayak LDR, jaraknya jauh, dan mungkin dia yang jauh di sana, dia melakukan cheating dan selingkuh sama orang lain. Tapi yang kamu tahu selama ini dia itu kerja, dia cari uang, cari nafkah. Tapi sampai pada saat ini mungkin kamu nggak dinafkahi, anak kamu juga nggak dinafkahin, bahkan dia nggak peduli sama keluarga dan anak-anaknya. Kamu berharap dia bisa melihat anaknya, atau kamu berharap dia bisa menafkahi anak, tapi kayak dia nggak bertanggung jawab sama sekali jadi suami atau jadi istri. Intinya The Devil ini ada codependency ya, keterikatan mungkin seksual dengan orang lain, ataupun misalnya kayak mabuk-mabukan, suka lama pulang gitu ya. Di sini ada 9 of Cups, terus ada 7 of Cups, ada 8 of Cups. 9, 7, 8 loh. Beruntun loh ya. Kamu berharap punya hubungan ya. Ini mau yang berumah tangga ataupun misalnya yang pacaran, kamu berharapnya bisa berkumpul, bisa ketemu, bisa bareng-bareng. Apalagi yang sudah berumah tangga, bisa bahagia rumah tangganya. Tapi ya, kenyataannya berbalik. Kamu sangat-sangat sedih melihat sikapnya dia yang selalu kayak jarang pulang, atau sekali pulang ya dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama anak istri, dia nggak peduli sama pasangan. Karena di sini ada pilihan lain yang membuat dia happy-happy di luar hubungan kalian. Dia happy-happy di luar rumah tangga kalian, di luar hubungan percintaan kamu, mungkin ini pasangan kamu, pacar kamu. Dan itu yang membuat kamu sampai sakit. Ya. Sampai sakit karena sangat tersakiti, yang dimana dia tidak bertanggung jawab atas kamu dan anak-anak kamu, atau pacar kamu ini tidak benar-benar bertanggung jawab, dia malah meninggalkan kamu untuk orang lain, kayak gitu. So sorry. Bagaimana perasaan dia ada orang lain yang bersama dia saat ini? Kayak ya perasaan dia hanya ya sudah bosen, sudah ngerasa kayak dia butuh hiburan saat ini. Makanya aku bilang ada codependency di situ, yang dimana dia ada ketertarikan sama seseorang, mungkin dari segi seksual, atau mungkin sering mabuk-mabukan sama orang lain, atau bahkan perselingkuhan aja lah ya, cheating dengan orang lain tuh. Dia perhatian sama orang lain tapi sama kamu enggak, makanya kamu ngerasa seperti ini, sedih ya, merana kayak kenapa dia udah gak peduli lagi, kenapa dia gak ngasih kabar, kenapa dia gak pulang-pulang, atau dia jarang pulang, atau sekalinya pulang dia gak memberikan nafkah, sekalinya pulang dia gak peduli orang di sekitar rumah gitu loh. Oke, kamu berusaha untuk memaafkan tapi kayaknya sakit banget. Banyak rahasia yang dia tutupin ya, banyak rahasianya dia nih. Dia berusaha menutup rapat apa yang dia lakukan daripada kamu. Di belakang kamu dia seperti apa, dia menutupi itu semua. Temperance. Ada Queen of Cups, 3 of Wands. Oke ya. Dan kayak perasaan kamu udah sangat-sangat banyak sekali kekecewaan, tapi kayak kamu masih menahan, masih dalam konteks yang dimana kamu mendem di sini ya. Aku lihat kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kamu cuman cukup berusaha untuk menyabarkan diri, menyabarkan hati sih aku lihat. Karena ada the strength di sini, kamu sangat power untuk kamu merasa oke, gue kuat kok untuk mempertahankan rumah tangga gue, kayaknya gue gak ada masalah gitu. Demi rumah tangga ini, demi hubungan ini gue bertahan. Ya, kamu berusaha untuk mempertahankan yang dimana anak-anak kamu, mikirin anak, mikirin ya rumah tangga kalian biar tetap utuh. Kamu berharapnya hubungan ini bisa langgeng, dan kamu butuh kayak kesabaran yang ekstra untuk menghadapin pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu. Tapi ya di sini dia menutupi rahasia yang cukup dalam, tapi kamu mengetahuinya gitu.
Lambat laun kamu mengetahui semua apa yang dia lakukan. Ternyata dia punya orang lain, atau mungkin dia punya selingkuhan di dalam rumah tangga ini, dan dia tidak menafkahi. Bahkan yang kamu tahu dia bekerja tapi dia tidak menafkahi kamu. Atau mungkin dia bilang dia bekerja, dia sibuk padahal dia sama orang lain, kayak gitu. I'm so sorry karena pembacaannya cukup negatif buat kalian. So, buat kalian mengalami nomor 3 ini, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik. Karena aku juga merasakan ya rasa sedihnya bagaimana, ngerasa kayak orang ini tidak berpikir lagi untuk bertanggung jawab sama rumah tangganya, sama pasangannya, sama anak-anaknya. Jadi di sini healing family issue. Ya, rumah tangga kalian perlu diobatin sebenarnya. Jadi di sini harus ada penyembuhan dari hubungan ini. Kalau nggak disembuhin, hubungan ini akan, aku rasa kayak ya divorce. Kalau nggak berpisah, putus. Karena ini tipe kalau orang yang sudah cheating biasanya lupa akan segala-galanya. Hilaf mungkin. Tapi kalau sekali hilaf, 2 kali lupa, 3 kali ya sudah pola hidup. Atau dia mungkin sering berbuat seperti ini tapi kayak kamu tetap nahan, berusaha sabar demi anak-anak atau demi rumah tangga kalian yang utuh, kayak gitu. I'm so sorry. Oke, udah 3 kartu ya. Semua aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.